Marsha, Widi, dan Siti tidak nyaman, sehingga akhirnya mereka keluar, ya, bermula dari Siti yang keluar, kemudian diikuti oleh Marsha beberapa waktu kemudian, dan terakhir Widi, ya. Teman-teman sekalian, cerita tentang perjalanan hidup baik personil maupun grupnya Voice of Baceprot atau VOB memang tampaknya tidak atau seolah-olah tidak akan pernah habis, karena ada banyak kisah, ada banyak cerita yang menarik, inspiratif, dan lain sebagainya, khususnya bagi kalangan generasi muda dan lebih khusus lagi bagi anak-anak perempuan, karena VOB yang berpersonilkan Marsha sebagai vokalis sekaligus gitaris, kemudian Widi sebagai basis dan Siti sebagai drummer adalah perempuan-perempuan muda yang juga menggunakan hijab sebagai kelompok yang tidak mudah sesungguhnya dalam mengarungi perjalanan karir bermusiknya. Cerita tentang sejarah awal mereka berdiri di MTS Al-Baqiyatus Sholihah waktu mereka duduk di kelas 2 sudah banyak diungkapkan. Nah, baru-baru ini ada cerita yang menurut saya sangat menarik ketika mereka mengalami masa di SMA, atau tepatnya di SMK, ya, karena mereka memilihnya SMK. Nah, ini seperti yang diceritakan di podcastnya Abdel Ahrian, Wawancanda. Kalian bisa menonton, ini linknya, ya, di situ silakan ditonton. Di situ terkuak cerita waktu mereka di SMK. Ternyata tidak lebih buruk dari sebelumnya. Banyak hal yang harus mereka hadapi, bahkan harus pindah sekolah. Jadi pada awalnya VUB memilih SMK yang tentu saja dekat dengan rumah karena lebih mudah untuk saling kontak untuk latihan dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Bahkan mereka dianggap menjelek-jelekan sekolah, bahkan kemudian seolah-olah dijadikan musuh bersama. Jadi ketika itu VOB sudah sering manggung, ya, baik di panggung-panggung di Garut maupun keluar Garut, dan juga mulai tampil di televisi. Nah, pada saat tampil di televisi, seperti yang dituturkan oleh Marsha, bahwa ya VOB selalu menjawab dengan apa adanya. Ketika ditanya apakah pihak sekolah mendukung, ya VOB mengatakan ya tidak terlalu mendapat dukungan, karena faktanya mereka selalu kesulitan ketika mengajukan izin manggung. Jadi ketika SMA kan mereka sering manggung, dan itu selalu kesulitan untuk mendapatkan izin untuk manggung. Nah, dari wawancara itu pihak sekolah menganggap bahwa anak-anak VOB itu memburuk-burukan sekolah, karena itu mereka meski tidak dikeluarkan secara langsung, ya, tetapi dibuat situasi mereka tidak nyaman. Jadi mereka dianggap semacam benalu gitu, ya, menjelek-jelekan sekolah tapi tetap ada di sekolah itu, ya, sehingga membuat mereka atau Marsha, Widi, dan Siti tidak nyaman, sehingga akhirnya mereka keluar, ya, bermula dari Siti yang keluar, kemudian diikuti oleh Marsha beberapa waktu kemudian, dan terakhir Widi, ya, sehingga mereka hanya sampai kelas 11 atau kelas 2 di situ. Dan akhirnya karena mereka memang ingin tetap melanjutkan sekolah, ya, betapapun dengan halangan yang mereka hadapi, akhirnya ketiganya bisa menyelesaikan tingkat menengah atasnya di salah satu SMK yang juga di Kecamatan Banjarwangi, yaitu SMK Insan Mandiri, ya, SMK Insan Mandiri Garut yang ada di Desa Kadondong, Kecamatan Banjarwangi. Kenapa memilih sekolah ini? Seperti yang diungkapkan Marsha, karena di sekolah ini mahasiswa atau siswanya belum begitu banyak, ya, sehingga dalam pandangan anak-anak VOB, ya, mereka membutuhkan murid-murid atau siswa-siswa, sehingga ketika anak-anak VOB sekolah di situ ada hubungan yang simbiosis mutualistis, saling membutuhkan. Jadi anak-anak VOB butuh untuk sekolah menyelesaikan tingkat SMK-nya,
Sementara SMK-nya juga butuh adanya murid-murid. Atau di masa dulu memang sedikit, kalau sekarang mungkin sudah banyak ya, ini profil sekolah karena kalau sekarang ya. Nah dari sini kita tahu bahwa ternyata betapapun VUB mendapatkan kesulitan ya, tantangan di sekolah, tapi mereka tetap ingin melanjutkan atau menyelesaikan tingkat kuliah menengah atasnya. Ini saya kira satu hal yang luar biasa ya, inspirasi bagi teman-teman yang misalnya aktif di musik, di tingkat belia gitu ya, SMP, SMA, tetap selesaikan sekolah minimal sampai level aliyah gitu ya, atau maksud saya SMA minimal diselesaikan, ya syukur-syukur bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi minimal tingkat SMA diselesaikan, dan itulah yang dilakukan oleh anak-anak VUB. Jadi ini sebuah kisah yang luar biasa ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.